Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, string, dan fungsi dalam C++. Nah, langsung saja, array itu apa? Nah, array itu ialah suatu penyimpanan sementara ya. Nah, array itu digunakan untuk menyimpan data yang bertipe sama dalam satu tempat. Nah, array ini harus sama tipe datanya. Nah, dalam array itu ada tipe datanya, ada panjang array-nya, serta datanya. Nah, dalam array satu dimensi ini yang saya buat ini, program yang saya buat array satu dimensi, itu dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, serta panjangnya adalah 5. Nah, fungsi dari array ini ialah menyimpan data-data tersebut ke satu tempat. Nah, bagaimana pembacaan panjang array? Nah, panjang array itu dimulai dari 0. Nah, kalau misalkan saya buat sini 5, berarti ini ada 0, ini adalah 2, ini 3, ini 0, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara baca array seperti itu. Jadi dimulai dari 0. Makanya waktu saya for sini untuk mensiotkan, dia integer 0, i kurang dari 5. Nah, ini sama dengan 0. Karena mulai 0, model array itu 5. Ini kan kita punya 5. Nah, kurang dari 5 sampai 4. Jadi kita ngasih out ini. Kalau dijalankan bakal seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua ada array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini hampir sama dengan array yang tadi 1 dimensi. Nah, tapi array 2 dimensi ini ada 2 data yang dimasukkan ke dalam array-nya. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan array 2 dimensi matriks 3x3. Nah, dalam array 2 dimensi ini ada 3 kolom dan 3 baris. Nah, kalau seperti ini sama pembacaan dari 0, 1, 2, 0, 1, 2. Nah, di sini kita lihat dalam array matriks 3x3 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan saya mau men-cout-kannya, nah, dia mau loopingnya sama. Mirip-mirip dengan yang tadi, array satu dimensi. Bedanya, dia sekarang ada 2 tipe data. Nah, kalau misalkan kita coba run, dia bakal seperti ini. Nah, elemen kan 0, titik, 0. Nah, kan array itu dimulai dari 0 ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. 0,01, 0,12, 0,23, dan seterusnya. Yang terakhir dalam materi array ini adalah array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi ini kita menyimpan atau mempunyai array yang 3. Ada 3 dalamnya. Nah, kalau kalian lihat itu saya menggunakan analogi kubus 2x2x2. Nah, array 3 dimensi mempunyai 2 panjang, 2 lebar, dan 2 tinggi. Nah, sama dalam mengakses dan mencetak nilai elemen, itu berarti kita menggunakan looping yang 3. Nah, kalau kalian lihat, dia bakal seperti ini nih. Buat mengakses dan mencetak nilai elemennya. Nah, kalau kita jalankan, dia bakal terlihat seperti yang tadi ya. Cuman, nah, elemen ke 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 2. Nah, dia bakal seperti ini. 0, 1, 0, 3. Dan seterusnya karena ini mempunyai elemen 3 dimensi. Jadi dalam array-nya itu ada 3 yang di panjangnya gitu, ada 3 ya. Materi selanjutnya ialah tentang string. Nah, string itu apa? String itu adalah salah satu tipe data dalam C++ yang dia itu bisa berbentuk karakter, angka,
dan beberapa karakter khusus lainnya. Nah, string ini sangat berguna karena ia cakupannya sangat luas. Dia bisa berbagai karakter, berbagai jenis di dalam keyboardnya kita itu loh, inputan kita. Nah, dalam sini misalkan kita tuh deklarasi stringnya tuh string kata sama dengan hello world. Nah, dia kan mirip dengan tipe data lainnya, tapi hanya berbentuk angka, hanya karakter khusus lainnya kan. Karena kita bisa nampilkan stringnya ini konsol. Cout kata, nah kata ini bakal menggunakan string ini hello world. Nah, untuk panjang string itu apa? Panjang string itu jumlah karakter dalam string ini. Nah, kalau misalkan kita run, ya, nah, dia bakal keluar hello world. Nah, panjang string 13. 13 dari mana? Dari ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 spasinya. Nah, dalam string ini saya tidak akan banyak-banyak lah. Karena materi string ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Nah, string juga bisa dia itu bentuknya satu, tapi belum tentu string. Seperti misalkan saya menulis hanya doang atau 1, 2 doang gitu. Satu variabel doang. Nah, dia itu bisa dibilang string, tapi belum tentu string juga karena string ini mencakup bahasan yang sangat luas ya. Nah, ini ada tambahan sedikit tentang string. Ya, karena saya tidak ingin membahasnya banyak ya. Nah, string ini juga dia mirip dengan lainnya. Nah, dia juga bisa dioperasikan dengan penggabungan, itu dengan operasi plus. Nah, coba dalam program ini saya membuat kata satu dengan hello, kata dua dengan world. Nah, saya bisa gabungkan. Nih, saya ini hasil. Hasilnya sama dengan kata satu tambah kata dua. Nah, waktu saya out, maka dia akan menggabungkan kata tersebut. Nah, hasil penggabungan hello world. Nah, seperti itu ya. Jadi, string juga bisa digabungkan seperti ini. Materi kita selanjutnya adalah tentang fungsi. Nah, fungsi ini tujuannya ialah memecah program menjadi beberapa program kecil. Jadi misalkan saya punya program yang besar, nah saya pisah-pisah jadi fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini. Nah, tujuannya itu buat jadi misalkan ada salah satu program kecil yang salah, nah kita gampang nyarinya dan gampang membenarkannya. Jadi tidak perlu susah-susah atau tidak perlu menghapus atau mengganti seluruhnya, tapi hanya merubah atau mengganti yang bagian kecilnya itu. Nah, fungsi ini yang saya akan jelaskan di sini ada 4 jenis, yaitu fungsi tanpa argumen, fungsi yang dengan argumen, fungsi rekursif, dan fungsi prototype. Nah, fungsi tanpa argumen itu apa? Nah, yang pertama nih kita bakal bahas fungsi tanpa argumen. Nah, fungsi tanpa argumen itu fungsi yang tidak menerima parameter dari yang lainnya. Nah, seperti di sini nih. Saya buat fungsi tanpa argumen dengan void sapa. Nah, di sini dia akan mencot halo selamat datang. Nah, di integer main-nya kita bakal memanggil fungsinya tersebut sapa. Nah, langsung karena dia tidak butuh argumen atau tidak butuh parameternya lagi, dia bakal langsung mereturn, langsung menampilkan ke voice sapa. Nah, kalau kita jalankan dia bakal seperti ini. Nah, halo selamat datang. Nah, karena kan kita panggil fungsi sapa, nah dia ini langsung karena sapa itu cuma men-cout tidak membutuhkan parameter lainnya. Nah, dia bakal langsung keluar. Yang kedua ada fungsi dengan argumen. Nah, fungsi dengan argumen itu apa? Fungsi dengan argumen itu mirip dengan fungsi tanpa argumen. Nah, cuman bedanya fungsi dengan argumen itu ada data yang diambil dari fungsi lain atau dari tempat lain gitu. Kayak misalkan di sini fungsi sapa nama ini nih. Nah, saya di sini dalam fungsi ini hanya menginisialisasi string dan
integer usia ini. Tapi nggak ada gitu, cuman deklarasi saja. Nah, dari mana dia dapat? Nah, dari sini, dari integer main siapa nama. Nah, di sini baru ada Denny dengan 25. Nah, dia bakal disiotkan ntar di fungsi ini. Jadi, bakal menggantikan atau bakal mengambil nama dan usianya dari sini. Nah, kalau kita jalankan dia bakal seperti ini. Nah, halo Denny, usiamu adalah 25 tahun. Karena dia ngambil dari bawah sini, dari Denny dan 25. Nah, ini fungsi dengan argumen. Nah, yang ketiga ada fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Atau fungsi dalam fungsi lah gitu. Nah, tujuan dari fungsi rekursif ini untuk memecahkan masalah menjadi submasalah lagi. Nah, seperti di sini saya mempunyai fungsi rekursif jumlah deret dengan nilai 5. Nah, saat 5 ini dikasihkan ke sini kan, nah dia bakal memanggil terus. Jadi melooping terus karena kan dia memanggil dirinya sendiri. Jadi bakal loopingan. Nah, fungsi rekursif ini berguna karena dia bisa memudahkan suatu masalah karena dia memecahkan masalah menjadi submasalah lagi. Cuman yang perlu diingat adalah karena ini dia mirip dengan polypingnya, jadi harus tepat dan benar. Karena kalau tidak tepat dan benar, dia bakal melooping terus hingga tak terhingga sehingga menimbulkan overflow. Nah, kalau kita jalankan dia bakal seperti ini. Nah, jumlah dari 1 hingga 5 adalah 15. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada fungsi prototype. Nah, fungsi prototype ini fungsi yang mendeklarasikan fungsinya itu di awal, lalu mendefinisikan fungsi itu di akhirnya atau di kemudiannya. Nah, karena dia deklarasikan fungsi-fungsinya di awal, jadi fungsi tersebut bisa dipanggil atau dideklarasikan di mana saja. Nah, seperti di contoh ini saya menggunakan fungsi prototype tambahkan dengan mengambil parameter A dan B. Nah, di sini saya mendeklarasikan fungsi di awal, lalu saya memberikan parameter 10 dan 7, lalu baru didefinisikan di akhirnya dengan return A plus B. Nah, kalau dijalankan dia bakal seperti ini. Nah, menambahkan A dan B menjadi hasil penambahan 17. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Dari awal saya sudah menunjukkan array, string, fungsi. Ya, semoga kalian paham semua dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.